firman Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mari kita masuk dalam doa sekali lagi. Tuhan Yesus, pimpin kami untuk belajar firman-Mu. Roh penghibur yang Engkau utus dalam setiap kami orang percaya, memampukan kami untuk menerima dan menghidupi firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu saat menjabarkan firman Tuhan, dan kami semua menghidupinya dalam hidup nyata sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan Yesus, tema renungan firman Allah kita hari ini berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya memberikan judul untuk pengajaran firman Tuhan hari ini adalah kepergian yang luar biasa. Kepergian yang extraordinary. Saya masih ingat saat anak saya menangis jika saya pergi mission trip. Mereka ingin ikut, tetapi tidak bisa ikut. Dan saat mengatakan, dadah, bye-bye, papa berangkat, saya katakan jika Tuhan kehendaki, saya akan kembali. Doakan ya. Dan saya sungguh pergi ke mission trip dan anak-anak saya di rumah. Saya lihat ada kesedihan di mata mereka. Secara fisik kami terpisah. Namun anak saya menantikan saya pulang dan saya juga menantikan untuk pulang. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 mengisahkan kepergian atau kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan perhatikan di sana, tidak ada air mata kesedihan. Ini adalah kepergian kedua. Saya memakai kata tanda kutip untuk kepergian kedua. Tuhan Yesus dari antara para muridnya. Dan perhatikan sekali lagi, tidak ada air mata kesedihan. Suasana di ayat 50 sampai 53 adalah suasana kemenangan. Dan dituliskan di dalam ayat 52, sangat bersukacita. Siapa yang bersukacita? Kita melihat di Alkitab, mereka ini adalah yang menyaksikan Yesus Kristus pergi, terangkat, naik ke surga. Tadi saya mengatakan mengenai kepergian kedua Kristus dari antara murid-muridnya. Lalu kapan kepergian pertama? Sekali lagi, tanda kutip. Lalu kapan kepergian pertama Tuhan Yesus dari antara para murid? Jawabannya di dalam Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 53. Di sana tertulis mengenai kematian Yesus Kristus dan dia dikuburkan. Yesus Kristus sungguh-sungguh mati dan sungguh-sungguh dikuburkan. Kristus Yesus yang sebelumnya dieluk-elukan saat memasuki Yerusalem sungguh mati. Pribadi yang didambakan untuk menjadi Raja Israel fisik atau duniawi bagi orang-orang yang menganggapnya demikian, ia telah mati. Pelindung para murid dari pemimpin agama Yahudi telah mati. Dia yang bisa mencelikan orang buta, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, dia mati. Disalibkan dan dikuburkan. Itulah kepergian pertama Yesus Kristus dari antara muridnya, dan lihatlah,
Ada duka cita mendalam pada para murid dan pengikutnya. Mereka ketakutan. Di saat itu, di bayangan mereka adalah kembali ke kehidupan sebelum bertemu Yesus Kristus. Kematian Kristus atau kepergiannya yang pertama menjadikan seluruh peristiwa luar biasa yang dialami para murid saat itu hanyalah cerita masa lalu yang luar biasa. Itu semua terjadi di kepergian pertama Yesus Kristus. Tapi kepergiannya singkat, yaitu 3 hari. Walaupun singkat, para murid sungguh tergoncang. Namun kepergian Yesus Kristus tersebut adalah untuk mengalahkan maut, iblis, kuasa dosa, dan kematian kekal yang mengikat umat miliknya. Pada hari yang ketiga, Yesus Kristus bangkit. Ia kembali bersama-sama secara fisik dengan tubuh baru bersama dengan murid-muridnya. Kristus Yesus bangkit dan memberikan jaminan pengampunan dosa, kehidupan kekal bagi yang percaya kepadanya. Dan setelah kebangkitannya, Kristus menampakkan dirinya selama 40 hari kepada para murid-muridnya. Kristus Yesus sungguh bangkit. Ia berjalan bersama dengan 2 muridnya ke Emmaus. Ia berbicara langsung dengan para muridnya. Bahkan ia makan bersama para muridnya. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dan ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Perhatikan perkataan mengenai Tuhan Yesus di salah satu kitab di Perjanjian Lama. Saya mengambilnya dari kitab Nabi-Nabi. Yesaya pasal 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25 itu sedang berbicara mengenai Yesus Kristus. Lalu dari mana Yesus Kristus datang? Ia datang dari tata kemuliaannya di surga. Dan ini dikatakannya saat ia bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-13. Yang berbunyi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Perhatikan juga firman Tuhan berikut ini. Di dalam Roma pasal 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi kepergian atau kenaikan Yesus Kristus ke surga bukanlah sesuatu yang baru ia katakan setelah kematian dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Kitab Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, dan keempat Injil, yaitu Matius sampai Yohanes, jelas menuliskan bahwa Yesus Kristus sudah memberitahukan mengenai kepergiannya, keterangkatannya ke surga dari antara para murid-muridnya. Namun kepergiannya ke surga atau kenaikannya ke surga luar biasa. Kepergian atau kenaikannya ke surga menjadikan para muridnya sangat bersuka cita. Jadi jemaat Tuhan lihat ya perbedaannya. Di kepergian pertama, di kematiannya dan dikuburkannya tubuh Yesus Kristus, murid-murid sangat bersedih, sangat-sangat tertekan dan hidup di dalam ketakutan. Tetapi setelah ia bangkit, setelah ia bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari dan membuat mereka mengerti akan kitab suci, kenaikannya ke surga
adalah kenaikan yang luar biasa, kepergian yang luar biasa, yang menjadikan murid-muridnya itu sangat bersuka cita. Dan sukacita ini tidak hanya untuk para muridnya yang pada saat itu melihat dengan mata kepala mereka Kristus pergi ke sorga atau terangkat ke sorga, tetapi bagi kita juga yang adalah murid dan pengikut Yesus Kristus di masa ini atau semua murid Kristus di segala zaman. Mengapa kepergian dan kenaikannya ke sorga memberikan kesukacitaan besar? Yang pertama, bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Perhatikan di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Perhatikan kata Yesus Kristus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus Kristus yang naik ke sorga itu, sebelum ia terangkat, ia berkata demikian. Yesus Kristus yang dipercayai oleh para murid, yang diikuti oleh para murid, bahkan oleh kita, yang kita imani, yang kita yakini, yang kita percayai, ia adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menerima penyembahan, yang menerima sujud dari manusia. Perhatikan jemaat Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 52 dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Sorga di bawah kuasa Kristus. Bumi di bawah kuasa Kristus. Siapakah penguasa sorga dan bumi? Tuhan saja. Dan dia adalah Yesus Kristus. Jika Kristus bangkit dari kematian dan tidak naik ke sorga, tidak pergi ke sorga, meninggalkan para muridnya, berarti ia berasal dari bumi, sama seperti kita manusia, sama seperti para murid yang manusia saja. Namun Yesus Kristus kembali di tempat di mana ia datang, yaitu sorga. Yesus Kristus yang adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia sejati tanpa dosa. Inilah kesukacitaan para murid yang memandang langsung saat Yesus Kristus naik ke sorga. Dan inilah juga kesukacitaan kita, bahwa yang kita imani adalah Tuhan, bukan Tuhan hasil pemikiran manusia. Bukan manusia yang ngaku-ngaku Tuhan, tetapi sungguh Tuhan. Betapa suramnya percaya kepada yang bukan Tuhan. Dan hanya Yesus Kristuslah Tuhan. Mustahil ada dua Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Dan perhatikan yang Yesus Kristus katakan saat ia masih bersama dengan murid-muridnya. Di dalam Markus 12 ayat 29. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa. Mungkin ada yang berkata, biasa-biasa saja. Tapi ketahuilah, saksi dari peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan ke surga bukan hanya satu orang, tetapi 500 orang seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Bagaimana itu biasa-biasa saja? Bagaimana itu tidak nyata? Itu nyata. Jika ada orang yang berkata bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan, betapa gelapnya hidupnya. Betapa suramnya dia. Betapa suramnya hidupnya. Karena yang sedang ia ikuti, yang sedang ia sembah itu iblis. Oleh sebab itu saudari-saudariku, berdirilah teguh di dalam iman percaya, karena yang kita ikuti, yang kita sembah, yang kita percayai, yang kita yakini adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang esa. Pribadi Yesus Kristus yang naik ke surga. Yang kita sembah adalah Tuhan penguasa surga dan bumi. Ia adalah pribadi yang juga menguasai umat manusia termasuk Anda dan saya. Yesus Kristus adalah Tuhan, ia kudus, kekal, tidak berubah. Betapa sukacitanya memiliki Yesus Kristus yang adalah
Tuhan di dalam hidup ini, seperti lagu pujian yang kita nyanyikan, hati kita akan berdendang. Mengapa? Karena kita percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Dan kepergian atau kenaikan Yesus Kristus ke sorga adalah kesukacitaan besar, karena sungguh yang kita ikuti adalah Tuhan. Kembali perhatikan di dalam Lukas 24 ayat 52, di sana ada kata sujud, menyembah. Ini adalah wujud kerendahan hati. Ini adalah wujud ibadah, wujud keputusan hati bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan di atas segala-galanya, di atas uang kita, di atas harta kita, di atas properti kita, di atas pendidikan kita, di atas status sosial kita, di atas pekerjaan kita, di atas hobi kita, di atas segalanya. Perhatikanlah, jika Anda dan saya mengaku Yesus Kristus dan kita memprioritaskan Dia di atas segala-galanya, itu adalah ibadah kita. Dan adalah kesukacitaan menyerahkan hidup ini kepada Tuhan yang hidup. Di saat kita menyerahkan seluruhnya kepada Allah, ada kesukacitaan besar. Walaupun benar ada tantangan di hidup ini, walaupun benar ada pandemi saat ini, akuilah bahwa kita bukan Tuhan T kecil yang berkuasa mengatur segalanya. Kita manusia yang rapuh dan lemah dan tidak tahu satu detik di depan akan terjadi apa. Betapa tertekannya hidup ini saat kita berusaha mengatur segalanya. Kita berusaha mengatur semuanya. Stres, beban, tertekan. Tapi betapa bahagianya melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam penyerahan hidup kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Betapa besar sukacita hidup ini di dalam penyertaan Allah yang Maha Kuasa. Dan inilah sukacita kedua, sukacita yang luar biasa, kebenaran kedua mengapa murid Tuhan dan kita semua bersukacita dengan kepergian Kristus ke surga. Karena Roh Allah tinggal di dalam kita, umatnya. Perhatikan kata Tuhan saat Ia masih bersama dengan para muridnya. Sebelum peristiwa kayu salib, sebelum kebangkitannya, sebelum kenaikannya ke surga. Perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31. Saya tidak akan membacakan seluruh ayatnya, tetapi Bapak Ibu saudara-saudari dapat membacanya di lain waktu. Tuhan Yesus menjanjikan penghibur, Parakletos, sang penolong yang lain, dan Ia akan menyertai setiap muridnya selamanya. Jika Kristus Yesus tidak naik ke sorga, maka Roh Allah yang adalah sang penolong tidak akan datang berdiam dalam hidup para murid. Setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus tidak akan berdiam Roh Kudus jika Kristus Yesus tidak naik ke sorga. Perhatikan jemaat Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan di sana kata Bapa. Kata Bapa menggunakan huruf besar. Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. P, penolong pakai huruf besar. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan kata I pakai huruf besar. Ini menunjukkan kepada Allah. Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Lihatlah betapa berkuasanya Yesus Kristus. Lihatlah betapa Ia Maha Kasih. Dan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih itu diam di dalam kita.
Bukankah fakta ilahi tersebut sangat membuat kita bersuka cita sebagai murid-murid Yesus Kristus? Perhatikan kata seorang penolong yang lain dijanjikan Tuhan Yesus. Sebagai penolong, Roh Kuduslah yang memampukan kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai penolong, Roh Kuduslah yang memampukan kita mengasihi Yesus Kristus dan sesama. Sebagai penolong, Roh Kuduslah yang memampukan kita membaca firman Allah dan menghidupinya. Yang memampukan kita bersuka cita membaca firman Allah. Sebagai penolong, Roh Kuduslah yang menghadirkan damai sejahtera sesuai janji firman Allah di dalam hidup kita. Sebagai penolong, Roh Kuduslah yang menyatukan kita dengan Bapa dan Kristus dan menyatukan kita sebagai tubuh Kristus. Sebagai penolong, Roh Kuduslah yang melindungi kita dari si jahat. Sebagai penolong, Roh Kudus yang diam di dalam kita bersama kita. Sebagai penolong, Roh Kuduslah yang membuat kita peka akan dosa, benci dosa, dan melawan dosa, serta menyesali dosa yang kita perbuat jika kita jatuh berbuat dosa. Sebagai penolong, Roh Kuduslah yang memampukan kita mengabarkan Injil Yesus Kristus. Sebagai penolong, Roh Kuduslah yang membuat kita tidak takut dan gentar akan masa depan. Terlebih di saat ini, di masa pandemi COVID-19. Sebagai penolong, Roh Kuduslah yang menguatkan kita dalam pengharapan surgawi. Walaupun di masa saat ini, pandemi COVID-19. Sebagai penolong, Roh Kuduslah yang memampukan kita mengingini Tuhan Yesus lebih dari segalanya di dunia ini, dan bahkan hanya Kristus yang kita inginkan di sorga. Dan sadarkah kita akan semuanya itu? Hai orang-orang yang mengaku orang Kristen. Tak heran para murid di dalam Lukas pasal 24 ayat 52 sangat bersuka cita. Dan mereka telah mengalaminya. Dan bukan hanya mereka saja. Pada hari Pentakosta turunnya Roh Kudus. Tetapi setiap orang yang dipilih dan diselamatkan Allah Bapa melalui iman percaya kepada Yesus Kristus di masa kini dan di segala masa. Di masa perjanjian baru ini. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda yang berkata saya orang Kristen menyadari dan mengalami kesukacitaan besar akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Atau bagi Anda berkata, biasa-biasa saja tuh. Hidup saya kok begini-begini. Saya masih penuh dengan kekhawatiran akan hidupku saat ini dan masa depan. Saya takut hidup sendiri. Saya takut mengambil komitmen untuk sungguh-sungguh hidup dengan Yesus. Karena dagingku begitu dininak bobokan dengan dunia dan mengasihi dunia ini. Saya masih sangat mengandalkan uangku untuk hidupku saat ini dan masa depan. Saya masih dendam dengan sesamaku. Mustahil saya mengampuni dia. Saya masih takut dengan banyak hal, apalagi yang berbau mistik dan cerita nenek-nenek moyang. Bagi saya hidup itu punya segala kenyamanan, punya harta dunia, ya itu baru namanya sukacita besar. Oh, Bapak Ibu saudara-saudariku yang mendengarkan ini. Jika itu seluruh isi hati Anda dan pikiran Anda, sesungguhnya Anda belum berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Maka saya mengundang Anda untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang Anda. Tuhan Yesus sayang kita. Ingatlah, sebelum Ia terangkat ke sorga, Ia mati bagi kita orang berdosa. Ia mati untuk mematikan kuasa dosa dan kematian kekal. Kematian kekal sudah dimatikan di dalam karya Kristus di kayu salib. Ia bangkit dan menjamin seluruh janji dan firman-Nya tergenapi di hidup Anda dan saya yang percaya dan menaruh hidup ini kepadanya di saat ini dan di masa depan. Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang menjamin keselamatan hidup kita di dalam kekekalan. Bagaimana kita tidak bersuka cita dengan kebenaran itu semua? Saya tahu orang Kristen bisa bersedih. Ya, saya juga bisa bersedih. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat bersedih. Karena kedukaan. Ditinggalkan orang yang dikasihi. Ya, kita bisa bersedih.
Atau di saat ada kegagalan, gagal lagi. Iya, kita bersedih. Wajar untuk bersedih. Tetapi kita tidak hidup di dalam keterpurukan. Kita tidak hidup di dalam mengasihani diri sendiri ini. Tetapi jemaat Tuhan, walaupun kesedihan, kedukaan, dan kegagalan yang membuat kita sedih, tetapi tidak ada satupun yang dapat merebut damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Hati yang sudah dibaharui, yang dimana Allah Roh Kudus menolong kita untuk percaya, kita akan memegang kebenaran firman Allah. Hati tetap memegang kebenaran bahwa Roh Allah bersama dan menuntun kita. Seperti yang kita nyanyikan bersama-sama di dalam nyanyian pujian NP 156. Tuhan menuntun hidupku. Yang berbunyi, Tuhan menuntun hidupku. Betapa sukacitaku. Kemana saja jalanku, tangan Tuhan menuntunku. Tuhan menuntun hidupku. Tangannya memegang teguh. Hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Dan yang ketiga, mengapa kepergian Kristus Yesus atau kenaikan Kristus ke surga memberikan sukacita besar? Yang ketiga, mengapa ada sukacita besar dengan kenaikan Kristus ke surga? Sama seperti Tuhan ada di surga, demikian juga kita nanti akan berada di sorga bersamanya. Wah, itu sukacita sekali. Ini yang membuat para murid bersukacita. Salah satu yang membuat murid bersukacita di hari di mana Yesus Kristus pergi ke surga. Mengapa? Karena akhir hidup para murid yang adalah manusia, Anda dan saya yang juga adalah manusia, bukan di dunia yang seperti sekarang ini. Tuhan Yesus tidak dikubur dan selama-lamanya dikubur. Tidak, ia mengalahkan kubur kosong. Para murid melihat sendiri bahwa Yesus Kristus mati dan dikuburkan dan melihat dengan mata kepala sendiri kubur yang kosong. Ia bangkit, Kristus bangkit. Dan para murid melihat sendiri Tuhan Yesus naik ke sorga. Para murid sadar bahwa mereka pun akan mengalami kematian tubuh sama seperti Kristus guru mereka. Namun mereka percaya kematian tubuh bukan akhir hidup mereka. Dunia ini bukan akhir hidup mereka. Sama itu juga bukan akhir hidup dari semua orang yang percaya kepada Kristus. Sama seperti Tuhan yang bangkit dari kematian dan ke sorga, demikian juga para murid termasuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Di sana ada janji Allah yang disampaikan malaikat Tuhan bahwa Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Dia akan kembali. Dan ia akan membawa kita semua yang percaya miliknya ke dalam rumah Bapa. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sukacitanya luar biasa. Dan perhatikan jemaat Tuhan Yesus, masih di pasal yang sama, namun di ayat yang ke-19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ini janji Tuhan. Hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup kekalian dari Allah. Yang dikatakannya di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13.
Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus, kita melihat masa depan kita dengan hidup kekal yang Kristus Yesus anugerahkan melalui iman percaya yang Ia berikan di dalam hidup kita. Bahwa kita yakin berkata bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Kapan? Saat ini. Orang Kristen, Bapak Ibu yang mengaku orang percaya, kita tidak berkata mudah-mudahan masuk surga, tetapi kita berkata pasti, karena saat ini aku sudah menerima hidup kekal dan Kristus menjaminnya dan seluruh firman-Nya terbukti benar adanya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga sungguh kepergian yang luar biasa. Walaupun kita tidak tahu kapan Ia kembali. Jika Tuhan Yesus telah bangkit tetap secara fisik di dunia ini, maka sia-sialah iman percaya kita. Tapi karena Ia saat ini di sorga dan sertai kita, maka iman kita kepadanya tidak sia-sia. Kita akan mengalami apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Pergi ke sorga, berjumpa dengannya, muka dengan muka, dengan tubuh mulia yang dibaharui saat Ia datang kedua kalinya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan bertemu dan bersama dengannya. Apakah Ia akan menjemput kita secara pribadi di hari kematian tubuh kita? Atau Ia akan menjemput kita di saat akhir zaman? Saat Kristus datang kedua kalinya dalam kemuliaannya. Ini adalah pengharapan kita. Dan pengharapan itu adalah sukacita kita. Perhatikan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kita menantikan pengharapan dengan hidup di dalam pengudusan. Kita menantikan pengharapan di dalam kekudusan dan kesukacitaan. Namun saya tahu, masih saja ada orang yang tidak percaya kebenaran ini dan menyepelekan Yesus Kristus dan firman-Nya. Menyepelekan Kristus dan firman-Nya mungkin tidak dengan mulut berkata, saya sepelekan Kristus. Mungkin tidak seperti itu. Tetapi dengan sikap hati yang mensekiankan hal-hal yang berhubungan dengan Kristus. Seperti perenungan firman Allah. Nanti aja. Doa. Nanti aja. Bersekutu dengan sesama orang percaya. Nggak penting. Memberitakan Injil. Nanti ajalah itu. Itu pendeta atau orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan lah. Atau ngapain keputusan hidup berdasarkan Alkitab? Prinsipku. Ketahuilah Bapak Ibu, sikap hati yang demikian adalah sikap hati menyepelekan Kristus. Ia tidak sadar akan kehidupan yang demikian. Tidak mau menyesalinya bahkan, dan tak sadar itu dosa. Itulah kehidupan menyepelekan Tuhan dan memprioritaskan dunia, memprioritaskan daging. Tetapi saya berdoa bagi Anda yang menyepelekan firman Allah, Kristus Yesus. Ketahuilah, Allah berbelas kasih. Dan Ia mengasihi Anda. Dan saya berdoa, kita yang percaya berdoa kepada sesama kita yang menyepelekan Kristus dan firman-Nya. Untuk suatu hari nanti, Ia membawa Anda ke dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, bertobat dan mengakui Ia adalah Tuhan, sujud menyembah bahwa Ia adalah satu-satunya juru selamat. Dan sadarilah bahwa jika Anda tidak percaya Tuhan Yesus, kemanakah ujung hidup Anda? Apakah ada harapan di dalam ketidakpercayaan pada Tuhan Yesus? Pikirkan baik-baik. Jika orang yang menyepelekan Tuhan Yesus dan memprioritaskan dunia ini, pikirkan baik-baik.
kemana ujung hidup Anda? Harapan seperti apa yang dunia tawarkan? Lihatlah pandemi ini. Dunia tidak tahu kapan akan berakhir masa pandemi ini. Di awal tahun, kita melihat sepertinya pandemi ini sudah mulai terkendalikan. Tiba-tiba melonjak lagi. Ada negara-negara yang sudah dikatakan terkendali, tiba-tiba naik lagi, melonjak lagi. Nggak ada yang tahu kapan pandemi ini berakhir. Dunia tidak dapat memberikan kepastian. Pikirkan baik-baik itu. Ujung kehidupan tanpa Yesus Kristus adalah kematian kekal. Neraka, keterpisahan dengan Allah yang Maha Kasih untuk selamanya. Namun ujung kehidupan dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus adalah pertemuan dengan Allah Tritunggal di sorga. Bersama dengan Allah yang Maha Kasih untuk selamanya. Oleh sebab itu saya mengundang Anda yang masih menganggap sepele Kristus Yesus. Dan buta akan kehidupan setelah kematian. Untuk bertobat. Dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan membenci diri Anda sendiri. Nah, mengapa saya bilang demikian? Karena orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya ia sedang membenci dirinya sendiri. Karena membawa dirinya sendiri pada penghukuman kekal. Dia berpikir, ngapain baca Alkitab? Saya mau menikmati hidup saya. Ngapain berdoa? Ngapain ikuti firman Allah? Ngapain bersekutu? Ngapain harus serius dengan firman Allah? Saya lebih bebas yang begini. Dia pikir dia sedang mengasihi dirinya. Tetapi sebenarnya ia sedang membenci dirinya sendiri. Ia sedang membawa hidupnya ke dalam penghukuman kekal. Sadar, jika Anda sayang hidup Anda, percayalah kepada Tuhan Yesus yang lebih dahulu mengasihi dan sayang Anda. Karena ujung kehidupan bersama Tuhan Yesus adalah kehidupan kekal di surga bersamanya. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Kita tidak tahu juga kapan kita akan meninggal. Namun ingatlah, ujung kehidupan setiap kita yang percaya kepada Kristus Yesus adalah bersama Ia di dalam kemuliaannya. Allah Tritunggal tidak tinggalkan kita sendiri. Ia hidup dan bersama kita, bahkan di dalam kita. Saya tahu banyak pergumulan, saya tahu banyak masalah. Tetapi ingatlah selalu, Yesus Kristus yang naik ke surga tidak meninggalkan kita yatim piatu. Jadi ingatlah ini. Kepergian Tuhan Yesus ke surga memberikan sukacita yang sangat besar. Yaitu bahwa kita sedang menyembah Tuhan yang hidup dan benar. Itu sukacita kita. Kita tidak menyembah kuasa kegelapan. Kita tidak menyembah iblis. Kita sedang menyembah Tuhan yang benar dan hidup. Yang kedua, mengapa sukacita? Karena Roh Allah tinggal di dalam kita umatnya. Hanya Yesus Kristus yang menjanjikan Allah tinggal di dalam kita. Yaitu Roh Kudus. Yang lain tidak pernah menjanjikan yang demikian. Dan betapa sukacitanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih itu menyertai kita selamanya. Dan yang ketiga, mengapa kita bersukacita? Karena sama seperti Tuhan ada di surga, demikian juga ujung kehidupan kita bersama dengan Allah Tritunggal yang dinyatakan oleh Kristus Yesus. Kita akan hidup di dalam surga yang kekal bersama setiap orang kudus yang ditebus oleh Kristus, yang hidup setia sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kenaikan-Mu ke surga. Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau bersama kami sampai kami menutup mata dan melihat Engkau muka dengan muka. Itulah pengakuan iman kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah firman yang telah disampaikan ini, pengajaran firman Tuhan, memberikan kami damai sukacita, menghidupi hidup iman dalam Kristus Yesus, dalam kesetiaan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.